Eh, kita ya ketemu lagi di pekan kelima ini. Sebelum dilanjutkan, sekarang tuh Ibu akan membahas aplikasi turunan. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi? Tujuan dari aplikasi turunan itu adalah ini. Jadi tujuannya menggambar grafik fungsi. Nah, grafiknya seperti apa? Jadi nanti ada kondisi yang harus muncul itu ini nih. Ada kondisi monotonnya, terus nanti nilai optimumnya atau nilai ekstrim fungsinya, kecekungan, ya. Dan di sini ada titik belok. Tujuan lebih lanjutnya yaitu ini, menyelesaikan masalah maksimum minimum. Kemudian, nah ini menggunakan dalil L'Hopital. Jadi menentukan limit dengan menggunakan dalil L'Hopital. Nah, menggambar grafik fungsi. Caranya seperti apa? Informasi yang dibutuhkan biasanya untuk menggambar grafik fungsi itu adalah ini titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y, asimptot kalau ada, kalau fungsinya memerlukan asimptot, kemonotonan fungsi, nilai ekstrim fungsi, kecekungan fungsi, dan titik belok. Ya, yang tadi disebutkan. Nah, gambarnya seperti apa? Ini titik potong sumbu X dan sumbu Y sebelumnya pernah dibahas ya. Ini dan asimptot fungsi. Asimptot fungsi itu adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Sebelum masuk ke asimptot fungsi, di sini kan ada titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau diilustrasikan, misalnya ada grafik lurus ya, seperti ini. Nah, ini titik potong sumbu Y, ini koordinatnya, ini kan X, Y. Y-nya bernilai, oh, salah ya. Oh ya, X-nya yang bernilai 0. Tuh, kan titik potong sumbu Y berarti X-nya yang bernilai 0, Y-nya nilainya ada. Nah, ini titik potong sumbu X, nilai X-nya ada, sedangkan Y-nya 0. Jadi di sini titik potong sumbu X itu adalah ini ya, suatu koordinat yang nilai Y-nya 0. Sedangkan titik potong sumbu Y itu adalah suatu koordinat yang seperti ini. Ya, X-nya 0. Nah, terus kita lanjutkan ke sini, asimptot fungsi. Asimptot fungsi itu adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Di sini katanya ada 3 jenis asimptot fungsi, yaitu asimptot tegak. Asimptot tegak itu seperti ini, garis C dari fx jika kondisinya seperti ini. Jadi asimptotnya biasanya seperti ini. Jadi ketika di titik C nanti fungsi itu ada yang seperti ini. Terus dan berbagai bentuk yang lainnya. Tapi bentuk asimptotnya seperti ini. Itu asimptot tegak, kemudian asimptot datar. Nah, asimptot datar itu diperoleh untuk ini ya. Nah, X-nya menuju tahingga. Ketika X menuju tahingga, kemarin ada beberapa kasus yang kondisinya misalnya seperti ini. Jadi fungsinya itu makin lama dia makin ketika, nah ini bisa jadi
Ketika plus tahingga fungsinya ke seperti ini, min tahingga fungsinya mendekati ke asimtot yang berbeda. Jadi asimtot datar itu bisa jadi ininya nilai B-nya ini berbeda untuk nilai positif dan negatif. Kemudian asimtot miring itu adalah ini ya, jadi suatu garis dari fungsi linier y sama dengan AX plus B jika ketika fungsinya mendekati ke tahingga, ini fx per A itu adalah nilainya A, kemudian ketika limitnya menuju tahingga, ini fx dikurangi AB itu sama dengan AX sama dengan B. Nah ini kedua cara ini adalah menentukan nilai A dan B-nya pada asimtot miring. Nah ini ilustrasinya tadi udah dibahas. Ini seperti ini asimtot tegak. Jadi ketika X-nya mendekati nilai dari kiri ini menuju tahingga, dari kanan juga menuju ke tahingga. Tapi dalam kasus yang sudah dibahas atau dikerjakan sebelumnya ada yang berbeda arah ketika mendekati ke titik analisis ya, titik ini ya. Nah, ini asimtot tegak yang lain, jadi bisa ke atas atau bisa menuju ke tahingga atau menuju ke min tahingga. Atau bisa jadi beda arah. Nah, yang ini beda arah. Jadi dari kiri dia menuju ke min tahingga, dari kanan menuju ke positif tahingga. Terus ini ada asimtot datar. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya bisa seperti apa aja. Ini ketika X-nya, kalau ilustrasi yang ini ketika X-nya menuju ke positif tahingga. Ya, bernilai B. Nah, asimtot datar ya mungkin dipotong oleh grafik fungsi X hingga. Tapi untuk X menuju, jadi ketika X-nya hingga, di sini ketika X-nya 0 atau X-nya di sini ada X1 ya, asimtotnya terpotong. Tapi ketika dia menuju ke tahingga, grafik fungsinya tidak pernah memotong asimtotnya. Nah ini ya, jadi ketika X-nya menuju ke tahingga, grafiknya asimtotnya tidak pernah dipotong oleh grafik. Terus ini ada asimtot miring. Asimtot miring itu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika asimtotnya memenuhi ini, Y sama dengan AX plus B, jadi ini persamaannya itu adalah AX plus B. Ya, jadi sama seperti yang tadi ilustrasi asimtot datar, bisa jadi ketika di sini Ibu tandai ini X1 dan X2, jadi untuk beberapa nilai X, bisa jadi grafiknya dia memotong asimtotnya. Ini maaf, ini salah ya. Ini harusnya ini adalah apa? Notasi atau informasi untuk kita punya ini Y sama dengan Fx, sedangkan asimtotnya itu adalah ini AX plus B. Nah, ketika X-nya menuju ke tahingga dan X-nya menuju ke min tahingga. Nah, yang unik itu di sini kalau untuk asimtot miring
biasanya dia mengikuti ke fungsi yang sama. Apakah itu X yang menuju ke tahingga atau min tahingga. Nah, contoh di sini tentukan semua asimtot dari fungsi ini. Jawabannya asimtot tegak itu pada X sama dengan 2. Nih, 2 itu kita bisa menebak 2 karena dari sininya. Ini kan, ini akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan 2. Jadi, membuat fungsinya jadi tidak terdefinisi. Karena, kita peroleh ini, masih ingat caranya gimana ini jadi min tahingga dan ini tahingga. Kita lihat X min 2 ya kira-kira fungsinya seperti ini titik 2-nya. Nah, ketika kalau yang ini ya nilainya mungkin di sini ya bukan F. Ini X kuadrat min 2X plus 4 ketika 2 nilainya kira-kira ada di bernilai positif. Nah, karena ini bernilai positif, kemudian ini didekati dari sebelah kiri, dari sini, ini nilainya negatif, jadi limitnya min tahingga. Terus yang ini didekati dari sebelah kanan, fungsi pembilangnya bernilai positif, tapi ini bernilai positif juga. Ya, jadi limitnya menuju ke positif tahingga. Terus asimtot datarnya kita tinjau ketika X-nya menuju ke tahingga dan min tahingga sebenarnya ya. Nah, ini jadi dibagi X kuadrat keduanya ya. Ini jadinya seperti ini kalau dilimitkan, ini limitnya 0, ini juga 0, ini 0, ini juga 0. Berarti ya kita punya kondisi ini. Karena yang atasnya 1 dibagi 0, jadi tahingga. Jadi asimtot datarnya tahingga. Kalau tahingga seperti ini artinya ya fungsi ini fx-nya ini dia tidak mempunyai asimtot datar. Nah, ini kesimpulannya ada, maka asimtot datarnya tidak ada. Nah, kalau asimtot datarnya tidak ada, kita harus prediksi asimtot miringnya. Tadi asimtot miringnya nilai asimtot miring itu persamaannya ini AX plus B. Nah, untuk mencari nilai A-nya diperoleh dari sini. Jadi kita tinjau ketika X-nya menuju ke tahingga dan min tahingga. Ini Fx dibagi X. Atau tadi Fx-nya yang ini, ya fungsi yang ini dibagi dengan X. Maka kita peroleh nilai A-nya, ini kalau dilimitkan hasilnya A-nya jadi 1. Ya. Terus nilai B-nya ini diperoleh dari ini. Ini kan A-nya sudah kita peroleh, ini nilainya 1. Jadi kita substitusikan, jadi kita akan punya ini, Fx dikurangi 1 kali X. Ya, yang ini. Kita samakan penyebutnya, kita peroleh ini. Ya, atau kalau di detailnya sebenarnya yang X ini kita kalikan dengan 1. Ya, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita operasikan, kita peroleh seperti ini. Jadi kita punya nilainya ini ya, 4 dibagi
Ini 4 dibagi. Nah, sebenarnya ini ya nilai B-nya itu harus diperoleh ketika X-nya menuju positif tak hingga. Nah, maksudnya ini kan nilainya jadi 0. X menuju ke min tak hingga 4 dibagi X min 2. Nah, maksud Ibu tuh ini. Jadi ketika kita periksa X-nya menuju tak hingga dan ketika kita periksa X-nya menuju ke min tak hingga, nilainya harus sama. Ya. Kalau tidak sama berarti kita tidak bisa menyelesaikan nilai asintotnya berapa. Nah, kita ini nilai B-nya sudah ada, nilai A-nya ada, terus kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi A-nya di sini 1, B-nya 0. Jadi kita peroleh persamaannya ini. Dia sama dengan X. Ini baru menggambarkan asimptotnya saja. Jadi informasinya baru sedikit ya, baru ada nilai asimptot saja. Tadi asimptotnya, asimptot tegaknya pada saat X sama dengan 2. Ya, ketika X-nya, bentar, ada yang masih ingat asimptot tegaknya 2 ketika dari kiri minus, kanan positif. Ya, dari kiri dia menuju ke min tak hingga. Jadi kira-kira seperti ini. Terus dari kanan dia menuju ke positif tak hingga. Nah, tapi di sini ada tadi asimptot miringnya, yaitu dia sama dengan X. Ini asimptot biasanya putus-putus ya. Asimptot putus-putus seperti ini. Jadi nanti, nah ini enggak seperti ini. Jadi nanti kira-kira fungsinya dia akan seperti ini. Jadi dia tidak akan memotong asimptotnya. Ya. Jadi kira-kira gambar fungsinya dari nilai asimptot tadi dia akan seperti ini. Itu contoh yang pertama. Kemudian ini ada soal latihan. Ini yang diminta adalah hanya asimptotnya saja ya. Jadi kita punya asimptot, bukan asimptot datar, asimptot tegak. Asimptot tegaknya di X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Asimptot datarnya seperti apa? Itu kita peroleh untuk limit X menuju tak hingga. Ini X kuadrat plus 2X, X kuadrat min 1. Ya. Ini X kuadrat jadi 1 plus 2 per X dibagi dengan X kuadrat 1 min 1 per X kuadrat. Ini limitnya harus dituliskan. X menuju tak hingga. Sebenarnya ini untuk positif atau negatif tak hingga nilainya sama, yaitu 1 limitnya. Ya, jadi asimptot tegaknya terbalik lagi. Asimptot datarnya itu adalah Y sama dengan 1. Nah, asimptot miringnya perlu diperiksa nggak? Ya, asimptot miringnya
itu kan dia sama dengan AX plus B. Untuk mencari A-nya, ini adalah limit fx per x. Fx-nya x kuadrat plus 2x. X kuadrat min 1 dikali 1 per x. Ya, ini jadinya x kuadrat plus 2x per x pangkat 3 min x. Nah, oh iya, ini ada limitnya. Karena kita lihat di sini pembaginya pangkatnya lebih tinggi, ini jadi nanti hasilnya jadi apa? Kalau x kuadrat itu kan jadi 1 per x, terus kalau kita limitkan ini hasilnya jadi 0 ya. Jadi A-nya 0, kemudian B-nya itu adalah limit dari fx dikurangi AX. Nah, fx-nya yang ini, yang soal nomor 3 tadi, terus AX-nya ini 0. Limit fx ketika plus minus tak hingga tadi udah kita peroleh ya. Ini sama dengan yang asimptot datar ini. Ya, jadi kita lihat di latihan yang nomor 3 ini, ketika suatu fungsi dia sudah punya asimptot datar, dia tidak mungkin punya asimptot miring. Ya, itu soal latihan yang nomor 3. Terus kalau nomor 3 ini kita coba gambarkan. Ini susah ya, ini min 1 bernilai positif, negatif, terus negatif lagi. Nah, ini titik potongnya belum di ini, jadi kurang tahu. Ini, nah ini ada, oh ya, ini ada asimptot datarnya ketika y sama dengan 1. Jadi nanti kira-kira fungsinya akan seperti ini. Nah, itu soal yang nomor 3 ya. Ibu, ada yang bertanya. Silakan. Ini tadi yang mengenai asimptot miring. Terus tadi, kalau nggak salah tadi Ibu bilangnya, kan karena pangkat pembilangnya itu tidak lebih tinggi dari yang penyebut, jadi nggak ada gitu. Jadi nggak perlu kita cari gitu ya, Bu? Kalau teorinya tetap harus kita cari yang ini kan, yang ini. Harus kita cari, cuman kemarin kata siapa, cara cepatnya. Jadi kan kalau prosesnya, ya kalau prosesnya tetap harus kita cari, harus kita tunjukkan nilainya berapa. Tapi sepintas kita lihat di sini karena pembaginya ya ini pangkatnya lebih besar, nanti kan kalau kita limitkan jadinya seperti ini, 1 per x. Ketika kita limitkan menuju hingga, ya tetap hasilnya jadi 0. Bukan tidak ada 0. Nah, yang tidak ada itu ini, ketika kita punya asimptot datar, nah bisa kita pastikan asimptot miringnya tidak ada. Ya. Oh iya paham. Ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Nah, terus ini ada kemonotonan fungsi. Yang disebut monoton tuh naik terus atau turun terus. Ya, jadi monoton itu ini ya, jadi ya naik terus atau turun terus. Nah, monoton naik kondisinya seperti ini ya.
kalau di gambar mungkin lebih jelas kayak ini, atau dia seperti ini, meskipun di sini ada landai, nanti ada kondisi X1 kurang X2, ini ada kondisi ininya ya, sama dengannya. Nah, ini di kondisi monoton juga diperbolehkan. Cuman yang seperti ini namanya monoton naik. Tapi kondisi yang dituliskan di slide, ini namanya monoton tajam, monoton naik tajam. Strike kalau di ini. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi ketika di interval domain seperti ini, fungsinya naik terus. Ya. Ini dibandingkan ketika X1 kurang dari X2, ini fx1-nya ada di bawah fx2. Monoton turun, sama seperti tadi ya, di bahasa matematiknya simbolnya seperti ini. Jadi ketika kita punya domain, terus kita punya di sini X1, X2, X1-nya ada di sebelah kiri X2, tapi ini ya fungsi yang apa, kalau ketinggian mah kakaknya itu X2 itu kakaknya dia lebih pendek daripada adiknya. Jadi, nah kalau dilihat dari fungsinya dia terus-terusan turun. Atau bisa kalau dari segi turunan, nah fungsi yang monoton turun ini turunannya bernilai negatif. Kalau fungsi yang monoton naik, turunannya nanti dia akan bernilai positif. Nah, ini ada di sini ya. Jadi kalau kita periksa kemonotonan fungsi dengan turunan, maka kita akan peroleh fungsinya monoton naik jika turunannya bernilai positif. Dan fungsi monoton turun jika turunannya bernilai negatif. Contohnya, ini pakai contoh yang tadi lagi, tapi sebenarnya udah digambarkan di contoh sebelumnya. Nah, ini ada ini ya, turunan dari fungsi ini adalah ini cara mencarinya, diingat lagi. Ini turunan fungsi pembilang, ini turunannya dituliskan di sini ya, ini 2x min 2, dan ini turunannya adalah 1. Jadi ini 2x min 2 dikali fungsi pembaginya. Fungsi pembaginya, terus dikurangi fungsi pembagi dikali fungsi pembilangnya. Ini per atau dibagi fungsi pembaginya dikuadratkan. Hasilnya adalah seperti ini, terus disederhanakan. Nah, kita lihat, kita punya ini, terus cara melihat kemonotonannya gimana? Nah, ini lagi ya, balik lagi ke sini. Ini ada pembuat nol dari fungsinya. Itu fungsi itu akan bernilai 0 ketika X. Ya, ini kalau dibuat kodratannya jadi seperti ini, X-nya akan 0 ketika X-nya sama dengan 0. Kemudian di sini, ini kita punya X-nya atau 0 sama dengan X min 4. Jadi kita akan punya X-nya sama dengan 4. Dan yang bawah ini, X min 2 kuadrat akan sama dengan 0 kalau X-nya sama dengan 2. Nah, kalau di kalkulus ini bicaranya kalau ada kuadrat seperti ini sebelah kiri dan sebelah kanan itu akan bernilai sama. Ya. Jadi kalau misalnya yang kirinya negatif, yang kanan juga negatif. Terus kita pakai uji ini ya, uji interval. Kita coba substitusikan min 1. Ya,
yang bawah itu definite positif. Jadi nilai berapapun ini pasti selalu positif. Ini yang atas kalau kita substitusikan min 1, min, ini nilainya min kali min jadi plus. Jadi plus bagi plus hasilnya plus. Terus sebelahnya ini pasti minus dan plus. Nah, ini kan ini ya turunan. Jadi yang pada selang plus ini ketika nanti dilihat dari fungsinya akan naik dari ya kita lihat dari ini ya nilai turunan fungsinya. Jadi ketika dari minta hingga sampai 0 ini nilainya positif, maka dia akan monoton naik. Gitu juga di 4 sampai hingga. Nah, ketika dari 0 sampai 2, di sini fungsinya monoton turun. Dan dari 2 sampai ke 4. Nah, kenapa di sini 2-nya tidak tercantum? Ya, balik lagi ke ini ya, ke domain dari fungsinya. Jadi ini fungsinya dia tidak akan terdefinisi pada saat X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian ini ada ekstrim fungsi. Ekstrim fungsi juga ini ya, untuk nilai ekstrim lokal itu bisa diprediksi dengan turunannya. Nah, secara definisinya ini ya, kita punya fungsi kontinu pada suatu selang interval yang memuat titik C. Nah, nilai fungsi di titik C itu disebut nilai maksimum jika seperti ini. Nilai FC-nya selalu lebih besar dari nilai fungsi di titik lainnya. Atau ya ilustrasinya seperti ini. Nah, ini C, kita punya ini adalah FC. Nah, kalau ini kan kalau dilihat dari gambarnya, ilustrasinya maksudnya, ini jelas ya, titik FC ini selalu posisinya lebih tinggi dibandingkan nilai fungsi di titik lain. Itu yang dimaksud ini ya pernyataan ini. Kemudian FC disebut nilai fungsi di titik C disebut nilai minimum global pada fungsi F untuk interval I jika kondisinya seperti ini. Atau ya ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini ada titik C di sini. Ini titik C, ini FC. Nah, nilai ini FC-nya selalu ada di paling bawah, selalu paling kecil dibandingkan nilai fungsi di titik lain. Nah, nilai FC ini tidak lengkap. Nilai FC disebut maksimum lokal, ini ada bedanya. Ini ada global, ini ada lokal. Ini disebut lokal pada interval I jika terdapat himpunan buka yang memuat C sehingga ini pada interval buka. Nah, dan sebaliknya nilai minimum lokal ini kondisinya sama ya dengan yang global ini. Kalau kita punya ini nilainya kecil untuk setiap interval buka pada selang buka tadi. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi disebut juga nilai ekstrim.
Terus titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi disebut titik kritis. Oke. Nah, karena di sini ada maksimum global dan maksimum lokal, kalau misalnya ya Ibu teruskan gambarnya, ini gambarnya yang misalnya yang pertama itu terus seperti ini ke bawah. Nah, titik FC ini disebut maksimum global. Yang lokal itu misalnya kita punya kondisi seperti ini. Ya. Jadi ketika di titik C seperti ini nilai fungsinya paling tinggi. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang titik sebelah kirinya lagi, misalnya ini ada X1, ternyata F1 ini nilainya lebih tinggi dari FC. Nah, khusus untuk di selang ini kita batasi di sini. Misalnya ini selang I-nya, interval buka yang terbatasnya. Nah, titik FC ini kita sebut maksimum lokal ya untuk daerah yang terbatas bukan di domain alaminya. Kalau yang ini dia maksimum global karena dia nilai paling besar di domain alaminya. Nah, itu bedanya yang global dan lokal. Oke. Nah, ini ada, nah ini bedanya maksimum lokal dan minimum lokal. Ya. Nah, di contoh ilustrasi ini domain alaminya dibatasi hanya di sini aja ya. Ini domainnya. Kemudian ini fungsi seluruhnya seperti ini. Nah, titik-titik yang ada di paling atas ini adalah nilai maksimum. Nah, cuman di titik C ini, jika dibandingkan dengan titik yang lainnya, ini titiknya FC itu selalu nilainya paling tinggi. Nah, makanya di sini disebut maksimum lokal. Kalau yang ini atau yang ini nilainya memang paling tinggi, tapi ada nilai lain yang lebih tinggi. Kalau prestasi mungkin ya, misalnya ada mahasiswa UIN nilainya paling bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan misalnya satu Indonesia nilainya ternyata ada yang lebih bagus lagi. Nah, mahasiswa UIN ini kita sebut punya nilai tertinggi lokal di UIN saja. Begitu juga yang minimum. Jadi ada minimum lokal dan minimum. Nah, ini nilai ekstrim fungsi pada selang I, A sampai F. Ini nilai ekstrim fungsinya ada banyak ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai ekstrim. Ada maksimum global dan minimum global. Tapi juga ada maksimum lokal dan minimum lokal. Nah, terus ada 3 jenis titik kritis. Titik kritis di ujung selang. Terus ada titik stasioner. Khusus untuk titik stasioner, ini ya cara mendeteksinya dilihat dari turunannya. Atau kalau ini katanya secara geometris, kalau garis singgungnya mendatar. Terus ada titik singulit. Ada titik singulit.
di mana turunan fungsinya tidak ada, nah, terjadi patahan. Patahan itu Aku mau air madu. terus ini uji turunan pertama untuk nilai ekstrim lokal. Ini kalimatnya digabung ya, mudah-mudahan nanti enggak bingung. Ini uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Sebenarnya tadi udah sedikit diperlihatkan kali ya. Ketika turunannya positif, pada ini interval dari C min delta sampai C, kemudian turunannya yang asalnya positif, kemudian berubah jadi negatif pada interval selanjutnya, maka dia punya maksimum lokal. Slide-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, ketika didekati dari sebelah kiri, ini fungsinya monoton naik. Tetapi ketika ke sebelah kanan melenceng sedikit ke arah kanan ya, atau didekati dari sebelah kanan, fungsinya monoton turun. Nah, kalau terjadi seperti ini kita punya fungsi yang maksimum lokal dari C min delta sampai ke C plus delta. Nah, ini ya. Terus yang minimum lokal juga ini. Jadi fungsinya monoton turun ketika didekati dari sebelah kiri seperti ini. Ya, kemudian ke sebelah kanan sedikit atau ya didekati dari sebelah kanan. Nah, ini ya, artinya ini sebelah kanan. Fungsinya naik. Jadi asalnya turun terus naik. Nah, ini titik belok dari kondisi turun terus naik itu kita sebut sebagai minimum lokal. Nah, ini uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Kalau kita punya turunan pertamanya bernilai 0, kemudian ini ya, turunan keduanya bernilai negatif, maka titik FC-nya itu merupakan maksimum lokal. Kemudian ketika kita punya nilai turunan di titik C sama dengan 0, kemudian turunan keduanya bernilai positif, maka titik FC-nya merupakan nilai minimum lokal. Kita lihat saja ya. Ini contohnya, tentukan nilai ekstrim dari masih fungsi contoh yang sebelumnya. Ini turunannya seperti ini. Ini udah disederhanakan. Ini garis bilangannya juga tadi udah ya. Nah, kalau pakai uji turunan pertama, ketika X sama dengan 0, ini terjadi maksimum lokal. Karena ya ini kita periksa dengan F0-nya min 2. 0 ini kita uji ke sini ya. Ini hasilnya 4 dibagi min 2. Hasilnya sama dengan min 2. Terus di sini ini kita peroleh minimum lokal dengan nilainya katanya 6. Kita cari turunan keduanya. Turunan kedua dari fungsi itu adalah ini diturunkan. Jadi kita punya 2x min 4 dikali dengan x min 2 di
kuadratkan dikurangi turunannya. Ini adalah berapa? 2 dikali X min 2, terus turunan X itu adalah 1, terus kita kalikan dengan fungsi pembilangnya. Nih, X kuadrat min 4X, terus dibagi dengan X min 2 kuadrat dikuadratkan, jadi pangkat 4. Harusnya seperti ini, terus nilai 0 dan 4-nya kita substitusikan ke sini. Jadi kalau misalnya kita substitusikan 0, nih 0 ke sini nih, jadi 0 ini minus min 2 dikuadratkan jadi positif, terus 0 minus ini tetap positif ya. Nanti harusnya ini nilainya jadi negatif. Nanti coba diperiksa lagi ya, ini nilainya berapa. Harusnya nilainya kurang dari 0. Maka kita akan punya ini maksimum lokal. Terus ini turunan keduanya di titik 4. Nanti nilai 4 disubstitusikan ke fungsi yang ini. Ini kalau nilainya lebih besar dari 0, maka kita akan punya ini minimum lokal. Ada yang terlewat dari latihan. Nah, ini ada latihannya, dicoba sendiri ya. Nanti tentukan selang kemonotonan dan ekstrim fungsi. Jadi kenapa ada selang kemonotonan dan ekstrim fungsi? Berarti yang harus diperiksa itu adalah ini F aksen, X-nya berapa, kemudian ini, jadi X-nya berapa aja ketika nilai turunannya sama dengan 0. Dan turunan keduanya, ini sama dengan berapa. Nanti baru ini bisa kita jawab. Untuk domainnya, ini dianggap domainnya di domain alaminya. Nah, untuk yang nomor 1 jelas ya domain alaminya karena dia merupakan fungsi polinom, domainnya itu adalah bilangan real. Yang ini juga masuk fungsi rasional, jadi polinomnya adalah bilangan real kecuali diperhatikan pembaginya di pembuat nolnya adalah di 3. Dan seterusnya. Nah, ini mengenai kecekungan fungsi. Kalau grafik yang ini yang sebelah kiri ini kita sebut cekung ke atas. Nah, yang ini fungsinya cekung ke bawah. Nah, suatu fungsi disebut cekung ke atas bila katanya pada interval ini turunannya naik pada interval I dan ini fx cekung ke bawah jika fungsinya turunan fungsinya turun pada interval I. Nah, ini uji turunan kedua untuk kecekungan. Kalau turunan keduanya bernilai positif, maka fungsinya cekung ke atas. Ketika fungsinya turunan kedua fungsinya bernilai negatif, maka dia cekung ke bawah. Ya. Kalau dilihat dari gambarnya, ini kan di sini ini F aksennya, F aksen X-nya ini kan positif. Yang ini karena monoton naik, jadi dia positif terus ya sebenarnya. Cuma kalau dilihat yang ini dia naiknya makin cepat, berarti di sini nilainya makin
positif. Yang ini juga, ya itu juga, ini fungsinya, kalau dilihat dari turunannya ini juga, ini kan fungsinya naik terus ya. Terus ini juga positif, cuma kalau dibedakan, ini asalnya naiknya cepat sekali, terus naiknya agak landai. Nah, ini yang membentuk ini ya, turunan keduanya bernilai beda. Nah, ini masih soal yang dipakai latihan tadi. Ini tentukan selang kecekungan dari fx x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x min 2. Ini turunan pertamanya, terus ini turunan keduanya yang tadi belum terselesaikan. Nah, turunan keduanya ini 8 dibagi x min 2 pangkat 3. Itu turunan keduanya. Nah, ini katanya grafiknya cekung ke atas dari, nah kalau dilihat dari turunan keduanya, di sini pembuat nolnya hanya ada satu, yaitu di 2. Terus ini ya nilainya positif negatif di sebelah 2 kiri. Mana ya? Ini katanya cekung ke atas, yang ini cekung ke bawah pada selang minta hingga sampai 2, ini cekung ke bawah, jadi ini cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke atas dari 2 sampai hingga, kalau di sini katanya nilainya positif. Terus cekung ke bawah, kalau di sini nilainya negatif. Cekung ke bawah itu tadi seperti ini ya, ini ilustrasinya. Terus cekung ke atas berarti nanti dia kira-kira seperti ini, cekung ke atas. Itu mengenai kecekungan fungsi. Nah, terus ini ada titik belok. Titik belok juga menggunakan turunan kedua. Nah, ini syaratnya tetap di fungsi kontinu. Kita punya fungsi kontinu di titik B, titik tinjaunya, maka titik ini, koordinat ini, B, FB, itu disebut titik belok jika ini ya, terjadi perubahan kecekungan, yaitu sebelah kiri fungsi cekung ke atas, kemudian sebelah kanan fungsi cekung ke bawah, atau sebaliknya. Nah, titik B ini disebut titik belok. Titik belok itu terjadi ketika turunan keduanya di titik B ini sama dengan 0, atau turunan keduanya tidak ada. Jadi titik belok itu terjadi pada saat turunan keduanya bernilai 0 atau turunan keduanya tidak ada. Nah, ini ilustrasi titik belok seperti ini. Ya, jadi yang asalnya fungsinya naik, asalnya cekung ke atas, terus tiba-tiba dia cekung ke bawah. Nah, karena ada perubahan kecekungan, di sini ini ada titik belok. Terus yang ini juga nih ya, yang asalnya ini cekung ke bawah, terus jadi cekung ke atas. Titik ketika terjadinya perubahan kecekungan itu disebut titik belok. Nah, ini juga titik belok. Oh, ini FC sama dengan titik C, FC ini katanya bukan titik belok. Karena tidak terjadi perubahan kecekungan. Jadi yang asalnya cekung ke atas, yang sebelah kanan juga cekung ke atas lagi ya.
Nah, untuk ilustrasi yang ini, titik C itu ada perubahan kecekungan. Yang asalnya cekung ke bawah, terus berubah jadi cekung ke atas. Tapi titik C-nya ini kondisi ketika turunan kedua di titik C ini tidak ada. Ya, ini jadi di sini sebelah kiri dan sebelah kanan ini cekungnya sama. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan cekungnya berbeda, tetapi yang di sini fungsinya tidak terdefinisi di titik C. Nah, ini ada soal tentukan titik belok dari fungsi ini. Ini fungsi 2x kuadrat min 1, jadi ilustrasinya kira-kira min 1 bawah. Ya, kira-kira seperti ini. Ini 2x pangkat 3 min 1. Turunan pertamanya ini 6x kuadrat. Turunan keduanya ini diturunkan jadi 12x kuadrat. Nah, tadi kan katanya titik belok itu pertama kita uji dulu. Ini turunan keduanya di titik 0, berarti kan 12 dikali 0. Ini sama dengan 0. Ya, karena kondisi, ya ini dari turunan keduanya. Ini di turunan keduanya ini terjadi perubahan ini ya, negatif terus positif. Karena terjadi ada perubahan, nah ini kita punya titik belok. Nah, ini soal yang kedua. Kita kalau digambarkan kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini X pangkat 4. Ini turunan pertamanya, seperti ini turunan keduanya. Turunan pertamanya itu adalah 3x 4x pangkat 3. Ya, ini juga ujinya di titik 0. Ya, di sini tidak ada titik belok karena ini kan dari sini. Nah, ini ada ketika kita substitusikan nilai X ke turunan kedua, yang sebelah kiri 0 ini nilainya positif, sebelah kanan juga positif. Karena tidak ada perubahan kecekungan, maka dia tidak punya titik belok. Nah, ini gambar fungsinya seperti ini, jadi tidak ada perubahan kecekungan ya. Ini tetap yang asalnya cekung ke atas, ini juga cekung ke atas. Ini contoh yang lain. Ini contoh yang kita pakai dari yang kondisi pertama ya. Terus ini Ibu tadi salah juga ya. Jadi pembuat nolnya ditentukannya dari turunan keduanya. Jadi ini betul nggak? Ini kan kita periksa di ini ya, ketika fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2, terus kita uji nilai fungsinya di sini turunan kedua fungsinya, sebelah kiri ini bernilai negatif, sebelah kanan bernilai positif. Nah, karena ada terjadi perubahan ini sebelah kiri 2 itu ada negatif, turunan keduanya negatif, berarti dia cekung ke bawah ya kalau salah. Terus ini dilanjutkan dia cekung ke atas, tetapi ya ini X sama dengan 2-nya bukan titik belok karena ini fungsi ini kan domainnya bilangan real kecuali di 2. Fungsinya tidak terdefinisi di 2. Ya,
seperti itu. Ini ada latihan, nanti dicoba. Ya, materi hari ini Ibu cukupkan sampai titik belok ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada pertemuan besok. Ya. Baik, Ibu. Ya.